Mungkin kita bingung apa yang nak dibuat di awal-awal bulan ini. Maka saya katakan tidak ada yang terlalu eksklusif istimewa. Semuanya amalan yang biasa kita kerjakan. Kita di 10 hari pertama ini juga mengalahkan jihad fi sabilillah, berkurban. Kan masuk 10 nih. Apalagi? Puasa sudah, bersedekah. Jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini zikir ini ringan, mudah, tidak perlu tempat khusus, di mana saja, tapi timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. So tidak ada orang tidak pandai nyebut subhanallah dia. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang khusus lagi adalah takbiran atau bertakbir. Kita nyebutnya takbiran. Kapan dimulai? Malam ini sudah bisa kita mulai takbiran. Ini kalau sampai takbiran wasabilah pakai son horek dah. Takbiran itu makanya jangan dijadikan acara besar-besar tapi tidak bernilai besar. Ini kadang acara godang tapi nilai nihil. Tapi biar kecil tapi di sisi Allah besar. Maka Allah katakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, 2 kalimat ringan di lisan. Apalagi habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Kemudian thaqilatani fil mizan, dan berat dalam timbangan Allah. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Rabbmu yakhluqu ma yasha, yang menciptakan apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan memilih. Wa ma kana lahumul khiyarah, mereka sama sekali tak punya pilihan. Jadi yang memilihkan, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kita di Kampung Bau. Tuh, bisa ambil ya? Bisa ambil ya? Enggak. Apa dan tidak di Moka dan tidak lunyi kan? Kalau sampai di Moka tak jadi Abu Jahal tak pula lagi kan? Tak jadi Abu Lahab lagi. Alhamdulillah. Kemudian Allah pilih kita di antara hamba-hambanya. Dari sekian banyak hamba-hambanya, banyak hamba Allah sekiannya, banyak. Tapi yang terbanyak main di musajid atau main di luar musajid? Main di musajid atau main di luar musajid? Main di luar musajid. Mana nih dok? Main di luar musajid atau dalam musajid? Dalam. Berarti kita patut bersyukur. Kemudian di antara hamba-hamba Allah kita masih dipilihnya yang masih hidup. Ada di antara kita lebih muda umurnya, sudah mendahului. Kalau tidak cahaya sok kalau suruh nak lu tanya nyosih atau tidak mati copet. Mana nak tentu matilah. Tapi berita pasti dari yang maha teliti, dari Allah dan Nabi SAW, setiap yang mati minta kembali. Setiap yang mati minta kembali. Tak ada. Kalau tak percaya cobalah. Yang mati saleh, yang mati dalam keadaan beruntung, masih ingin balik lagi untuk menambah keuntungannya. Yang lebih parah adalah yang mati dalam keadaan bangkrut dan merugi, dia ingin menebus kembali. Tapi ada masa kembali, ada waktu memperbaiki. Enggak, maka di sinilah kita perbaiki, sinilah kita siapkan. Alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan di hari-hari terbaik ini. Tahu tuan-tuan disebut hari terbaiknya? Lihat tentu. Saya mau besok punya ustaznya.
Senayan je sama je. Enggak. Beda Senin besok dengan Senin yang lain di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besok Senayan, cuy ya. Puasa dah. Hah? Tidak apa? Cik Ramadan ya apa ya? Kaum muslimin, Nabi katakan min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min ashri Zulhijjah. Tidak ada hari-hari amalan-amalan salih lebih dicintai Allah dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dari amalan yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Sahabat langsung tahu mereka amalan yang paling diutamakan apa kira-kira setelah amalan-amalan wajib. Jihad. Apa tanda jihad itu afdal? Apa tanda jihad itu adalah amalan utama? Nah, itu tentulah. Hah? Saudara suraga aja, salat suraga aja, bini suraga aja. Kan ya? Saudara suraga aja. Hah? Apa tandanya amalan jihad itu afdalul a'mal? Sehingga sahabat menanyakan, kita Nabi katakan tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah dari amalan yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, sampai jihad fi sabilillah tidak juga bisa menandingi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah. Dengan makna tuan-tuan salat di bulan atau di 10 hari pertama ini lebih afdal daripada orang berjihad fi sabilillah. Atau bersedekah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Paham tak? Puasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Tahu tuan-tuan keutamaan jihadnya? Hah? Wah, buatlah perbandingan ya. Ini payah lo solat dah lah, ada notifikasi angkau kredit pahala masuk ke rekening awak dia. Kalau ada kan tentu dua tengah ngok nengok ni. Kan ya kan? Kalau bertambah tahu ni laporan tambah saldo. Leo cuba tengok lagi deh. Semangat tak? Kalau nolak misalnya pahala solat masuk satu ya bro. 1 juta je, jangan 1,000, tak semangat orang solat dia lah. 1 juta, tapi solat di bulan hari pertama Zulhijjah masuk 1 miliar. Apa orang dengan dia? Itulah permisalannya. Artinya salat atau salat di bulan Zulhijjah ini nilainya lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Nabi yang katakan walal jihadu fisabilillah, walal jihadu fisabilillah, sekalipun pahala orang berjihad fi sabilillah. Tentu tuan-tuan nak dia tentu perbandingannya coba apa pahala jihad tu. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan selainnya Nabi katakan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma mathalul jihad? Seperti apa perumpamaan jihad itu? Kalau diilustrasikan coba apa pahala? Kan godang-gono bunyi kan, al jihadu zirwatu sanamil Islam, adalah puncaknya Islam, jihad fisabilillah, dan Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka ketika mereka berjihad fisabilillah, harganya dengan surga tadi. Ma'asyiral kiram, coba pahala ya Rasulullah, ma mathalul jihad? Nabi katakan innakum la tutiqun. Jangan tanya oleh tak kata tolak kalian nanya. Artinya kalau nak menandingi pahala jihad, tidak kan tolak dengan lainnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi mereka tanya juga, ya Rasulullah, ma mathalul jihad? Ini Nabi kabarkan seperti apa pahala jihad itu. Mathalus sa'imil qa'imil qaniti la yaftur.
seperti pahala orang yang solat solat malam, tiap malam solat dari awal sampai akhir malam. Dan sebenarnya setiap hari puasa, tak pernah bosan sepanjang hidupnya. Saya tunjuk tangan siapa tolok. Hah? Woi, saya tunjuk tangan siapa tolok. Kok ada alasan mereka payah lah, saya makan selagi tidak ngantuk celah. Coba sebulan dan baik biaya makan sebulan. Ada nak coba? Salat aja semalam tu sampai jalan pagi, sudah itu puasa lo lagi sebulan. Ada nak coba? Makanya Nabi sabut tadi tidak kan tolak dia kalian kan ya? Kan ya? Nah itulah padanan pahala yang disiapkan untuk orang berjihad. Nah amalan soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu melebihi pahala jihad fi sabilillah, melebihi pahala jihad fi sabilillah, illa rajulan, kecuali kan tak bisa tertandingi kan, kecuali seseorang kharaja binafsihi wa malihi, dia pergi berjihad sendiri, maksudnya dia sendiri yang pergi, bukan orang lain yang dibiayainya. Kan ada sebagian orang membiayai orang lain pergi berjihad, dia sendiri yang pergi berjihad, binafsihi wa malihi, dan biayanya juga biaya sendiri, bukan biaya negara. Ya, ada orang penjihadnya kalau lagi gaji pennya, kalau tidak gaji enggak. Ini biaya sendiri tanpa SPPD ya. Tanpa surat perintah perjalanan dinas. Tapi betul-betul dari dirinya sendiri dan hartanya sendiri, biaya sendiri dan dengan diri sendiri. Habis itu malam yarji' minhu bi syai'. Tapi tak satu pun lagi yang pulang. Wong hari ya, piti tidak pulang, noninya pun tidak pulang. Kemana apa ya? Bini tempat lain. Bukan, mati syahid. Mati tidak bisa ditandingi. Jangan salah paham lah, kalau bini lain tempat lain, bukan. Mati syahid. Paham ya? Jadi itulah amalan yang dilakukan di awal-awal Zulhijjah ini, menandingi pahala, bahkan melampaui pahala jihad fi sabilillah, kecuali mereka yang berjihad dengan harta sendiri, dengan diri sendiri, dan mati syahid fi sabilillah. Subhanallah. Dengan makna amalan-amalan kita yang kita lakukan di awal-awal Zulhijjah ini, pahalanya kalau puasa ya seperti pahala puasa orang yang setiap hari puasa, orang yang sholat malam, lebih dari itu. Makanya sangat-sangat rugi kalau ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau kita sholat, kita kan sholat sekarang ya, sholat kan di luar hari-hari pertama bulan Zulhijjah, sholat kita ya tinggi juga nilai oleh Allah SWT. Yang namanya sholat kan tinggi nilainya. Kalau kita sholat di masjid 27 kali lipat pahalanya. Kalau sholat sendiri, kalau sholat sendiri 1/27. Apa itu? Kalau seorang sholat dia, ini sholat orang yang tak sabar. Ngaku je lah kalau lah biasa salat seorang, salat orang tak sabar. Ini kalau lah biasa jemaah, salat orang penyabar. Datangnya copek, sabar nunggu wang. Sekarang ya, datangnya lambat, sabar kena tinggal. Enggak. Jadi salat punya imam, enggak punya nyoh. Kalau salat seorang, kena punya nyoh. Umumnya salat seorang kalau tak berlomba je muazzin dua si capek, atau lah masulah muazzin salat berikutnya terlambat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang yang salat berjamaah itu fi zimmatillah, Allah jamin, dan karena dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, dua orang
kerja di sebuah perusahaan, pimpinannya orang Taiwan, bukan orang Islam, uang non muslim. Tugas luar mereka, pas balik sore potong air, waduh dah orangnya di tengah jalan, nyala nak jauh di kantor lah, tapi jalan macet kan, ada orang wazan di masjid, yang sang asing lo kawannya kan, tinggal lo man. Dia awak telah ambil kan uang ini, dia bos manajer kan ya kan, tak apa orang salat dulu ni nya. Akhirnya nan sang dak amo dan sang tetap salat. Bagi dia salat itu satu rakaat lebih berharga dari dunia dan seisinya. Yang ikut tidak menghargai salat, dunia ni cair. Padahal yang memiliki dunia itu siapa? Allah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Hanya yang ini salat. Yang tidak salat tadi artinya bukan tak salat, beko je lagi nya. Jena koi wano masalah salat rumahnya, masalah pribadi je kan ya. Enggak. Dia enggak sabar. Kalau yang ini sabar. Akhirnya dia singgah dulu di masjid, salat dengan tenang, tentu menunggu kan nunggu imam kan. Kalau ikan dah luik-luik ke kantor. Sampai di kantor dek macet jalan, tak lambat jonya. Tak lambat. Dembo nak manajer tadi orang Taiwan nak apa lambat macetnya, tak ada cerita macet, potong gaji 2 hari. Tahu je aco nan ditakuin dia nyot tu dapat, nan ditakuin tu beliau yang salat berjamaah tadi terlambat tak kira-kira, terlambat tak lebih terlambat lah, tapi jawabannya betul. Apa lambat? Mohon maaf bos, tadi ketika saya jalan, saya dengar orang azan, saya singgah dulu sholat. Ayolah masuk. Besok jangan lambat lagi ya. Aman. Nampak je? Nampaknya? Allah. Makanya ada 2 orang masuk surga dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Sah? Pernah dengar ceritanya? Gara-gara seekor lalat, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Ceritanya mereka 2 orang perantau, 2 orang musafir lewat di sebuah negeri yang penguasanya zalim. Siapa yang masuk kota itu wajib hukumnya untuk sujud ke berhalanya dan wajib membawa kurban. Ya, kalau dulu kan binatang, ya kambing dan sebagainya, atau uang wajib dikorbankan untuk menambah berat di pintu gerbang kota. Siapa yang tidak, berarti dibunuh. Masuklah 2 orang ini, orang Islam. Disuruh ini, dibilangnya kami tidak punya apa-apa duit korbankan. Lalu walau seekor nyamuk, seekor lalat, kata yang satu, seekor lalat yang walaupun lalat apa namanya langau, tapi yang namanya syirik tetap syirik. Maka dia tetap tidak mau, tidak mau. Karena syirik tetap syirik, berkorban untuk berhala syirik atau bukan? Syirik, sekalipun mengobrolkan lalat. Maka yang dilihat bukan apa yang dikorbankan, tapi karena siapa dia berkorban. Akhirnya dia tidak mau, akhirnya dibunuh. Yang satu ingin selamat, dia tinggalkan akidahnya, dikorban juga seekor lalat. Akhirnya kena bunuh juga. Wang melecehkan Tuhan kami nya. Langau orang korbankan, akhirnya kena bunuh aja. Yang sama masuk neraka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nilai dari sebuah amal itu. Jadi kalau kita salat sendiri di rumah, kemungkinan salat kita 1/27. Sah? Kemungkinan. Oke lah. Tapi kalau seandainya kita salat di masjid 27 kali lipat, andai kita pun agak lalai-lalai juga ya. Dari awal sampai akhir kan ada yang masuk-masuk tak kena apa dong solat dong kan ya. Lalu kita tepis dapat je 1/3 dari 27, 1/3 dari 27, 9, berarti 9 kali lipat pahala. Makanya uang-uang nak bontung ndak mau pergi, ndak mau ni kan solat berjamaah. Tidak mau dia meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada uzur syar'i. Uzur syar'i apa? Sakit misalnya, atau menunggu orang sakit.
atau tugas yang tak mungkin ditinggalkan, seperti polisi di penjagaan pelayanan, atau dokter yang sedang operasi, atau menunggu orang sakit yang tak boleh tinggalkan. Wong lah juga tu tinggal nanti cuy dan pergi salat lu nyanyi. Misalkan diurus dulu itu. Adapun yang anda kau main tanggung 3-5 minit ini kan, dah ada cerita. Ini ada kadang tengah main bola ni, sampai jam lepaknya. Nyok kamat 5 minit lah. Dan bawa motor lapangan dulu. Kebanti kalian atau enggak? Kalau nak berlanjut pertandingan sampai esok, salat dulu, berhenti. Kita orang Islam, kita di kampus Islami Madani. Alhamdulillah lewat dia. Selagi nampak motor dan dia langsung mati. Itu. Tidak ada yang berani mengingatkan itu. Karena anak mahasiswa pun takut juga kalau tidak berani itu. Kalau dembo di lapangan, dembo dan cuy ke dalam lapangan. Dan kajo pakai terampannya ke sepatu kalah, dan juga kajo dan bawa motor dalam. Dan kajo aja motor. Anak-anak kita, mereka belum paham, belum mengerti. Kita yang harus ingatkan. Karena kita punya aturan. Rektor sudah buat edaran. Setiap waktu salat, segala kegiatan wajib dihentikan. Oh, tapi banyak dosa tak bantinya, tak patuh. Jadi ikut tak patuh. Banyak pegawai yang tak banti, berarti tidak patuh. Jangan diikuti. Samurnya parkir mundurnya. 10 motor situ parkir maju sudah. Buat sarangnya. Akhirnya dia tegur security. Ustaznya ikutnya lama sama pakai kecil ustaz nak ngerti doang ni. Apa lah caranya? Nya parkir mundur. 10 motor 9 parkir maju dan seorang parkir mundurnya. Dan dokek pelang depan parkir maju dia. Akhirnya terpaksa ikut dan kecil awak ganji seorang. Cuma ikuti agama gini kadang. Dia uang lah sodo melanggar, tu seorang juga tak melanggar. Dianggap awak yang salah. Allah musta'an. Kaum muslimin. Nah, nampak perbandingannya ya, bahwa amalan ini sekecil apapun tapi lebih berharga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, atau kenapa bulan ini atau 10 hari pertama ini begitu utama sampai para ulama mengatakan lebih afdal dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih afdal dari 10 terakhir bulan Ramadan. Kan ya? 10 terakhir Ramadan kita cari-cari Lailatul Qadar kan? Sedangkan ini sebagaimana mengatakan lebih afdal dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa sebab? Sebab yang kedua, di bulan Ramadan mencari Lailatul Qadar dirahasiakan harinya, kan dirahasiakan Lailatul Qadar, tidak tunjuk Allah Ta'ala tanggal sekiannya. Tapi kalau di bulan atau 10 hari pertama Zulhijjah, hari utamanya itu ditunjukkan. Tanggal berapa? 9 apa? Juni. 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Apa sebut dengan hari Arafah? Karena hari itu orang wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah adalah puncaknya haji. Sampai Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dan hari itu Allah Subhanahu wa taala turun. Nah, kebanyakan yang tak cayo ya. Allah cara inya beriman pakai pikiran. Kalau kita beriman pakai ilmu, mana tinggi ilmu pada pikiran? Paham nggak? Ilmu mana tinggi pada pikiran? Ilmu yang disampaikan oleh Al-Alim, yang maha berilmu, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian disampaikan oleh Nabi SAW. Dia mengatakan Allah turun ke langit pertama di petang hari Arafah. Itu pikir dan Allah kan pikir dah lah, berarti tinggi arasnya. Nyo kok tinggi kecilnya apa? Kok tinggi misalnya apa jangan salah Allah Ta'ala ini kan aras. Weh,
Kaci tinggal di arah salahnya. Hah? Andainya contoh itu kau tinggi. Akhirnya mereka berpikir bukan dengan ilmu. Ada ilmu mereka. Paikatan ketika Allah turun tinggi aras. Ada ilmunya tentang itu. Perkiraan. Sebab kalau yang turun berarti bandingkan yang dia hati. Bandingannya kemana? Ke makhluk. Dan Allah mungkin sama dengan makhluk? Tidak. Tapi ilmu menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala turun. Oh, dan cayornya berarti aku tidak cayo ke ilmu lah, cayo ke pikiran. Ngene kono awunya. Dulu orang tidak percaya enggak cayo enggak? Itu dulu ketika Ayu masuk langau, apanya Nabi bonam kedua. Kan ya? Itu minum aman. De dokter spesialis dan di Mesir dan tahu Mesirnya? Di Mesir. Naji cahaya orang Islam tu enggak? Orang Islam. Hafal Qurannya, pandai bahasa Arab. Naji cahaya. Apa enggak cahaya? Enggak masuk pikirannya. Pikirnya. Padahal ilmu sudah jelas dari Allah kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya di bawah enggak ada Imam Bukhari, di bawah enggak ada. Nyinya non lolo. Sabu Imam Bukhari yang bawah enggak. Inya non tentong. Sabu Imam Bukhari enggak ngerti deh. Sudah itu tidaklah sasal situ sampai Abu Hurairah. Baduto Abu Hurairah dunia. Subhanallah. Sabu Abu Hurairah baduto deh. Dia apa? Menurut pikirannya tidak masuk. Bila sampai ditemukan orang mikroskop. Tahun berapa masuk mikroskop aja mil? Ditemukan mikroskop tahun 1800. Lebih lupa saudara. Ia di akhir abad ke-19. 1880-an namun salahnya ya. Nah. Lawaso mikroskop diteliti di uang. Ayu yang dimasuki oleh lalat. Sebelum dibenamkan ambil sampelnya, dan setelah dibenamkan ambil sampel. Kosan non lolo dokter tadi, bukan Imam Al-Bukhari. Yang tidak ngerti itu ada inyo, bukan Abu Hurairah. Non dutorinya aja. Karena Abu Hurairah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan itu dengan ilmu, bukan dengan pikirannya. Orang ini menolaknya dengan pikirannya. Sambojo gininya, ndak cayong ada pertanyaan mungkar dan nakir di kuburan nawo juang orang jadi profesor doktor nyerah karena awal lu profesornya lah profesornya uang cadia cuma tidak berilmu karena dia itu profesornya di pemikiran bapikiu ya uang bapikiu waktu tahu pikiran uang paling cadia aja bapikiu Aristoteles ndak apa yang dipikir dia Socrates ndak ngerti yang benar pikir dia apalagi awak nanti. Nah makanya dengan ilmu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT sekarang datang ilmu datang dari Nabi SAW. Allah turun ke langit pertama di petang hari Arafah. Untuk apa? Tanda dia memperhatikan orang-orang yang wukuf di Arafah. Lalu dia katakan kepada para malaikat, unzuru haula, lihat mereka. Atauni syu'san ghuburan, mereka datang kepada aku dengan pakaian kusut, dengan rambut penuh debu. Kan orang musafir jauh kan? Dan Allah hargai. Mereka datang karena apa? Perintah Allah. Mereka datang karena apa? Undangan Allah. Kalau Allah yang undang kita datang, Allah muliakan. Maka Allah katakan kepada para malaikat, ishadu, saksikanlah wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, saya ampuni mereka semuanya. Ibu lah tidak ada piaji ini dapat ampunan awak ndak ya. Nah makanya Allah juga tidak melalaikan kita. Diberinya kita pula pahala. Siapa yang puasa di hari Arafah
Kan orang haji kan tak puasa lah. Orang pandai haji puasa. Tak tahu ada apa doa kau doi. Orang yang haji tidak puasa. Kita karena tidak haji puasa. Jangan lupa. Dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah was-sanatal baqiyah. Saya berharap puasa hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah itu menghapus dosa setahun sebelumnya yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Banyak juga bingkisannya. Nah, jangan lupa niatkan dari sekarang puasa setidaknya tanggal 9 Zulhijjah. Setidaknya. Tapi kalau kita ingin ambil bagian besar, pahalanya lebih baik daripada jihad fisabilillah, besok salah satu amal kita puasa Senin, Kamis kan ada kan, atau puasa 3 hari dalam setahun ya. 3 hari setahun dia puasa Ramadan dulu 3 hari dalam sebulan. Atau kalau ada yang puasa daun, atau boleh tak puasa dari tanggal 1 sampai 9. Wallahu alam. Secara umum dalam hadis Hafsah binti Umar radhiyallahu anha disebutkan bahwa ada 4 amalan yang tak ditinggalkan oleh Nabi dan keluarganya, diantaranya adalah puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wallahu alam, ini dasar yang cukup kuat untuk puasa di hari-hari yang 10 ini, dan itulah dipatuakan oleh banyak ulama kita. Azan, kita azan dulu. Nah, Kiram dirahmati Allah. Nah, apa? Mungkin kita bingung apa yang nak dibuat di awal-awal bulan ini. Maka saya katakan tidak ada yang terlalu eksklusif istimewa. Semuanya amalan yang biasa kita kerjakan. Kita di 10 hari pertama ini juga mengalahkan jihad fi sabilillah, berkurban. Kan masuk 10 nih. Apalagi? Puasa sudah, bersedekah. Jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini zikir ini ringan, mudah, tidak perlu tempat khusus, di mana saja, tapi timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tak pandai nyebut subhanallah dia. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang khusus lagi adalah takbiran atau bertakbir. Kita nyebutnya takbiran. Kapan dimulai? Malam ini sudah bisa kita mulai takbiran. Ini kalau sampai takbiran wasabilah pakai son horek dah. Takbiran itu makanya jangan dijadikan acara besar-besar tapi tidak bernilai besar. Ini kadang acara godang tapi nilai nihil. Tapi biar kecil tapi di sisi Allah besar. Maka Allah katakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, 2 kalimat ringan di lisan. Apalagi habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Kemudian thaqilatani fil mizan, dan berat dalam timbangan Allah. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Aja tak bayanglah kalau gitu sodiong tiap poronya speaker sodiong itu sodiong ndak nyadiong speaker mau aku mau piti mau kotu mau tenaga ikut. Mohon maaf kalau sudah kolosal riaknya lebih menonjol. Iya soalnya kalau lama sama riaknya lebih menonjol kan ya. Sosok deh tak ada yang sana riak tentu ndak lah. Kalau lapai mau sama kuliliang itu bajalan ini liang giru limau lah basembau kan ya, ayam lah macam-macam anak kini lah bolong enggak dia bujang gitu lah. Jadi tidak nahu nilai takbir tu lah. Yang ada adalah nilai kebersamaan dalam kadang-kadang mohon maaf kadang dalam berdosa dan ria. Karena euforia kita enggak, ini ibadah ya, syiar yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan senang gembira. Walaupun sebenarnya senang gembira larang, tapi senang yang menyenangkan Allah taala. Dan mulai takbiran kita, takbir. Aku sogan-sogan
takbir di mobil kita, takbir di rumah kita, sambil masak misalnya mama boleh takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Takbir sampai ganji ke ya, mak ganji lo apa lain lo apa namanya? Ini hadis sabit dari Nabi alaihissalatu wassalam, dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab, dari Abu Sa'id al-Khudri. Mereka mengamalkan ini sejak awal bulan Zulhijjah. Ini takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad selepas salat fardu yang 5 waktu, itu adalah sejak subuhnya hari Arafah. Subuh hari Arafah. Tapi yang sering diamalkan oleh kita sekarang adalah sejak malamnya 10 Zulhijjah. Nah, ini memang payah lah mau bau ya. Jadi kalau pada apa nomor kecewolong deh, ajaklah ndak pada diundur. Masalah sunatnya kan, masalah sunat. Tapi takbiran sendiri-sendiri perlu melapor ke Pak RT kan enggak lo kan? Perlu pakai kardus dulu kan enggak ada kan? Takbir aja. Sampai nyanyi kereta Allah, apa takbir cu? Lah kalau doke ayo jawab lah, pandai lah jawab. Lah doke ayo latihan takbir waknya nyawang kan macam-macam kan. Jadi pandai-pandai itulah jawab. Kecil kan aliran baru doang kan. Sono aliran lama yang tidak dikenali orang-orang baru. Makanya diamalkan kembali, ditajid kembali. Itu ya, jangan sampai tidak tiap bedang ya, jangan sampai itu. Kalau doke ayo dah latihan takbiran sok lupa ya, gitu aja lah. Nah, sabuinnya. Tuh kalau tanya aja dia lebih oleh. Nah, sabuin potongnya haji kami ya. Mak, lain kau haji ustaz dia. Nya apa ndak hadir ya? Apa ndak hadir. Jadi kaum muslimin muslimat. Sedangkan yang qayyad itu adalah di hari di hari malam takbiran, sebut dengan malam takbiran, malam 10 Zulhijjah. Tapi sebenarnya sejak subuh Arafah itu sudah dianjurkan. Wallahu taala alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang amalan itu puncak induk-induk ibadah terhimpun di bulan ini, maka dia patut untuk dijadikan Allah Subhanahu wa taala dipilihnya untuk amalan atau pahala-pahala atau musim menuai pahala yang banyak bagi kita. Ramadan ke sebulannya loyo je dia. Loyo tak tahu solat lebih lah. Ini hanya 10 hari. Ya misalnya kok sedekah, upayakan setiap hari ada ya tak perlu banyak dong. Yang penting ada. Kok sanggup 1 juta saya anjak jual. Kok kalau biang pada itu boleh jual. Kan tak masalah dah. 10 hari namanya. Iya, tapi kalau kita seibu pun di sisi Allah sangat bernilai. Kalau hari biasa seibu tu kalau ikhlas, ya, ni ikhlas tu maksudnya tak sebut nama je dah. Nya tak sebut nama tapi sebut itu hamba Allah tu orang den tu nya. Sama je dia. Lah salah sebut hamba Allah den tu nya. Jadi sebut hamba Allah lah dah sebenarnya dah sebut. Nah, sah. Jadi ikhlas itu bukan ditulis atau tidak ditulis. Walaupun tidak ditulis, biasanya lebih dekat kepada ikhlas. Nah, 1.000 rupiah sehari. Sosok tak sanggup dia. Gunakan. Di mana topik paling hancak? Nonton kamu uang 1.000 dah mau nemo gini dah cum. Kamu saji coba. Kan ya? Kan ada kota tu anak yatim. Sah? Kemudian fakir miskin, sosial, kemudian masjid operasional. Sudah itu oke, isilah siko 1.000 9 air 10 air bawa ibu mau 10.000 mau kali 7 air lapah yang metong tu sekenek rumah 7 air dikali 10.000 7 juta rumah tu dapat aku penghasilan 10 air 7 juta banyak tu enggak? Itu di hari biasa. Kalau di 10 hari pertama tadi sabu imam contoh orang puasa tiap hari, salat sunat tiap malam dan zikir tak pernah bosan sampai seumur hidup. Dah Cina Abdullah cu sedekah di 10 hari pertama. Aku malah biar itu ni untuk dia nak je salah sabun je ustaz dan solat ustaz. Tapi sabun mana dia dah mandi. Mana tentu kan? Kena namanya menjabun lagi. Nah, semakin banyak tentu semakin bagus. Tentu saja jangan lupa berkurban
ya 1 ekor kambing atau 1/7 kerbau atau sapi cukup untuk 1 keluarga. Ya, misalnya waktu aku isiannya kan ndaklah perlu abang itu catat tahu dia ndaknya yang tercatat di sikogo Allah tak tahu temoleh tapi tercatat di sisi Allah itu yang diterima. Nah, dan cukup bagi satu orang dan pahalanya diniatkan untuk semua ahli baitnya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya yang hidup maupun yang sudah mati. Jadi tidak perlu dicatatkan atas nama semua anggota keluarga. Tapi kalau seandainya nak mencatat jua, dalam penjara catat jua. Misalnya kau bawa untuk 7 orang dan sekeluarga, tidak masalah. Jangan 7 orang sekeluarga, 7 siku 7 orang le. 70 iku untuk sarang mulia mah. Kan ya, 70 iku untuk sarang mulia. Tak masalah dah. Nabi ketika dia bawa kurban, bawa hadiu di haji wada 1 untuk sekeluarga. Andalah ada di pantai di Kampung Bau dia dah. Makanya kalau ada orang nyuruh bantai siko, jangan lecu ya. Bantai tetap di tanah haram. Di tanah halal kan ndak ancak bantai dah. Bantai di tanah. Wih, ini ada orang kini nak menyuwung jemaah haji bayudam di Kampung Bau ni. Dia lah sudahlah bagian uang 2 bojo kami. Pelaksanaan sitan ba bojo kami. Sampai hatilah tuntun melak-elakkan uang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini memang kalau lah pikiran dikuin condong ndak berpikir kadang ndak. Ya. Kalau sahabat di sitan tidak bisa melaksanakan, saya katakan tidak. Sebab saya berpengalaman di situ. Kan sewanto dan sitannya 5 tahunnya kan ya. Itu sahabat tidak tahu ada orang bantai sitan. Dan lah nak jadi pengawas di tempat pembantaian dulu. Jo. Ni sahabat tidak tahu ada nak menyelasin dah. Nya serba mesin soda. Tak kekuatan ayu dah. Manon babaun ke musaji awak sudah Idul Adha pada di sitan. Ke Yohan, manon babaun sitan tu siko. Babaun siko lah. Tonton wantun ke sungai ke kampung tu. Pencemaran kan? Mereka tidak semuanya limbahnya limbah yang terkontrol secara sains, secara teknologi. Alhamdulillah kapasitas mereka untuk melaksanakan kadang tanggal 12 itu sudah selesai, padahal masih ada sampai tanggal 13 sampai tanggal 13 masih boleh menyembelih. Itu bila harus mulia situ itu nama sembarang-barang bapak tua itu maaf juga muslimin muslimat belum darurat belum. Tapi kalau dikatakan dagingnya berlebih untuk konsumsi orang yang ada di Mekah, betul kan, orang yang kan harus diberikan makannya oleh orang yang ada di Mekah, baik penduduk asli maupun para jemaah yang datang yang memerlukan itu, baik dalam bentuk sedekah maupun hadiah. Oleh itu kaum muslimin muslimat dari rahmati Allah, Nabi SAW bukan hanya melihat dari sisi hajat dan darurat saja, tapi melihat dari sisi Allah pilihkan untuk kita menyembelih itu di tanah haram, maka jangan ditarik ke tanah halal. Nanti seperti orang jahiliyah kita nanti dulu wukuf itu sejak Nabi Ibrahim dan sebelumnya wukuf di Arafah. Maksud itu berpikir lo nangga orang jahiliyah tu ancaklah di tanah suci lenya, podo di tanah Arafah kan tak tanah haram dah. Mana mulia tanah haram pada tanah halal? Payahnya ikon tak halal muka si halal pada usul di kojong. Tanah haram tu maksudnya tanah yang dihormati, yang disucikan. Mana yang afdal, Makkah atau luar Makkah? Nah, mana afdal, beramal di Makkah atau di luar Makkah? Aku baca dah. Jelaslah di Mekah, karena Mekah itu didoakan keberkahannya oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di ibadah di Mekah lebih utama. Tidak tentu tuan-tuan. Salat di Masjidil Haram, mana afdal pada salat di Masjid Abu Salam? Mak aku
Salat di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100.000 kali salat di Babus Salam. 1.000 sekali salat. Makanya uang tak ibu mau piti, mau bin piti, mau 10 juta sekali baik. Kan ya? Dia nak sekali akan waktu ambil orang sekali salat. Lebih baik salat di Masjidil Haram dari 1.000 kali salat di Masjid Babus Salam. Bahkan dari Masjid Istiqlal Jakarta sah, Masjid An-Nur Pekanbaru sah, lebih afdal salat di Masjidil Haram. Itu 1.000 banyak, 50 juta pe umrah banyak, 1 juta pe haji banyak. Makanya warna babiti amunya bayang pe 1 juta untuk haji furada, pura-pura ada. Dulu kan ada haji furada kan, itu haji mandiri yang pe 1.000 payah aja jirut, tapi mereka siap. Kenapa? Pahala yang luar biasa. Makanya di tanah haram lebih utama daripada di luar tanah haram. Silakan aja kalau nanti minta daging ke orang di sana, tidak apa-apa. Kita pemerintah kita minta ke pemerintah sana, setelah disembelih yang tersisa dari kebutuhan orang di Mekah boleh didistribusikan di luar kota Mekah, bahkan di luar negeri Arab Saudi. Nah, itu sudah terjadi. Tapi kalau mau bantai siko hilang lama ajiro hilang lama ajiro punya awak itu sojo tahu lu di Manas lah, tahu di Manas tuh melatan jumroh di Allah musta'an. Makanya jangan terlalu banyak berpikiran, tapi banyaklah berilmu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, perbanyaklah taat dan jangan banyak berbuat mufakat dan modifikasi dalam beragama. Nah, ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.